Panasnya matahari dan menyengatnya bau dari jutaan kubik sampah itu tak menyurutkan semangat para pejuang keluarga ini hanya untuk bisa mendapat sejumput rupiah. Potret tersebut dapat dilihat di tempat pembuangan akhir atau TPA Ciangir, Kota Tasikmalaya. Ini merupakan salah satu bukti di mana kesejahteraan masih belum dirasakan oleh rakyat sepenuhnya. Sebagian di antara mereka harus bersusah payah dalam mencari rupiah. Tatkala truk pengangkut sampah datang, para pemungut sampah ini semeringah dan langsung memburunya. Rohma, wanita paruh baya asal Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya ini misalnya, bermodalkan sebuah cungkil dan karung bekas, Rohma harus rela berjibaku dengan sampah untuk mencari sisa limbah yang masih bisa dijual ke bandar sampah. Hal itu dilakoninya setiap hari dari pagi hingga siang. Rohma mengaku sudah menekuni pekerjaan ini selama hampir 30 tahun lamanya. Keterbatasan ekonomi menjadi sebab utama mengapa ia harus akrab dengan sampah. Tak banyak harapan yang bisa ia gantungkan dari tumpukan sampah itu. Bisa makan sehari-hari saja sudah jauh lebih dari cukup baginya. Namun, kadangkala untuk mewujudkan hal itu bukanlah perkara mudah. Ia harus mengumpulkan sampah sampai beberapa karung sebelum menjualnya ke bandar. Berapa penghasilan yang bisa ia dapatkan? Kecil, jauh dari pendapatan mereka yang berdasi. Tak sebanding dengan usahanya yang harus berjuang melawan teriknya matahari, menyengatnya bau sampah, dan lalat-lalat yang sering bergumul mengerubungi tumpukan sampah. Menyenangkan keresek lah. Bisa dah sekenging 2 mingguan sekali. Ini salah 102an sareng aki-aki. Saalit dari datara kenging ieu paling kenging Rp5.000 mendi ieu mah. Ada tegaduh di dameleun. Ngajai teu katingali geuning tos ieu lah. Teu katingali. Teu aya tidak meleun da di bumi. Selain Rohma, ada beberapa pemulung lain yang juga ikut menggantungkan hidup dalam jutaan kubik sampah di TPA Ciangir ini. Nani misalnya, wanita asal Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Ia mengaku sudah memulung sejak TPA Ciangir pertama kali beroperasi. Baginya, jutaan kubik sampah itu adalah tempat mencari nafkah. Nani yang sejak lama ditinggal sang suami harus rela bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tak mudah baginya untuk bisa mengumpulkan sampah dalam jumlah yang banyak. Pasalnya, dari jutaan kubik itu, tak semua jenis sampah bisa dijual ke bandar. Hanya sampah jenis plastik dan kardus saja yang dihargai, atau sampah lain yang sifatnya masih bisa didaur ulang. Maka dari itu, Nani mengaku, dalam mencari sampah, mereka harus gesit. Gaduh, jang, saya gaduh pindah melelum. Hari cicing dah mal barang tuang tanggung. Sarang caroke kapung manusia ayam. Oke, waktu jam 7, wilohor. Sekiat di kasonton teh. Oke. Ini di salah satu teh. Yang paling agung, kenging 200 kemeni asa kami. Asasi dah iya kan pakamang. Namut gula bagi cincin. Itu bujang-bujang. Pokoknya kita gerang masih. Selain pemulung,
Tentunya masih banyak nasib lain di kota ini yang kondisinya serupa dan terpaksa harus dijalani oleh mereka yang disebut rakyat. Oleh mereka yang seringkali dimanfaatkan para pejabat demi meraih hasrat. Serta oleh mereka yang seringkali dipungut pajak walau kondisinya tengah melarat. Lantas, sejauh mana implementasi dari sila kelima yang dilakukan Pemkot Tasikmalaya untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyatnya? Karena pada faktanya, mereka seolah menutup mata dan telinga atas penderitaan rakyat. Buktinya, di tengah banyaknya rakyat yang mengalami kesusahan, mereka justru malah sibuk mempercantik kawasan kota. Padahal, tak sedikit anggaran yang dihabiskan untuk mempercantik wajah kota Tasik itu. Misalnya ini, Pemkot Tasikmalaya baru-baru ini tengah membangun kawasan pedestrian di sekitar Jalan Cihideng dan Kiai Haji Zainal Mustafa. Anggaran yang digelontorkan pun tak sedikit. Jumlahnya hampir menyentuh angka 10 miliar rupiah. Meski pro kontra muncul, namun Pemkot malah bersikukuh dan tetap meneruskan pembangunan kawasan pedestrian itu.